Aduh, kenapa ya kurikulum gonta-ganti terus? Belum juga paham kurikulum 2013, sekarang sudah harus belajar lagi kurikulum merdeka. Kesannya kalau ganti menteri, ganti juga kurikulumnya. Apakah Bapak Ibu guru juga memiliki pertanyaan yang sama? Mengapa kurikulum perlu diganti? Halo Sobat Bindo, masih bingung kenapa kurikulum harus diganti? Mari kita pahami bersama. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Peran dan fungsi kurikulum ada 3. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Di dalam kurikulum, setidaknya terdapat 4 komponen. Yang pertama, adanya tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Berdasarkan proyeksi pendidikan 2030 oleh OECD, ada 4 kompetensi dalam pendidikan. Yang pertama, kognitif, afektif, psikomotor, dan ditambah dengan value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Lalu, mengapa kurikulum harus diubah? Dunia pendidikan dihadapkan dengan isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Zaman berubah, musim berganti. Kurikulum yang terdahulu bukannya tidak baik, namun kurikulum perlu diperbaharui sesuai dengan perubahan zaman sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Misalnya saja, di awal kehadiran teknologi komputer, seorang sudah dianggap mahir ilmu komputer jika sudah mampu mengoperasikan Microsoft Office saja. Namun saat ini, di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menguasai Microsoft Office saja tidaklah cukup. Karena ada begitu banyak profesi yang menuntut seseorang harus mahir program-program komputer, seperti membuat website, membuat aplikasi online, membuat game online, membuat animasi, dan sebagainya. Mungkin anak-anak kita ada yang bercita-cita menjadi seorang programmer, animator, atau bahkan gamer dan YouTuber. Tentunya, sekolah harus memiliki pedoman untuk memenuhi kebutuhan murid dengan cita-citanya itu. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi juga sangat mempengaruhi cara belajar peserta didik kita saat ini. Siswa dapat betah berlama-lama dengan gadgetnya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran, sekaligus menghindarkan siswa dari pengaruh buruk penggunaan gawai. Keluasan informasi serta kebutuhan belajar siswa yang semakin beragam dengan seiringnya tantangan yang akan dihadapi peserta didik di masa depan. Sehingga sistem pendidikan kita membutuhkan kurikulum yang memungkinkan sekolah beradaptasi untuk mengimbangi perkembangan dunia untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan kemudian hari. Seperti kata Ki Hajar Dewantara,
Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Karena itulah, kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban kebutuhan pendidikan saat ini, di mana kurikulum ini disusun dengan berpusat pada murid, menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan murid sesuai dengan zamannya saat ini. Untuk mencapai tujuan pendidikan, dibutuhkan kerjasama 3 pilar pendidikan, yaitu orang tua, sekolah, dan pemerintah. Masing-masing harus menjalankan perannya dalam mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu Guru? Ternyata penting ya untuk menyesuaikan kurikulum dengan zaman saat ini. Jadi lebih memahami bukan? Mengapa kurikulum harus diubah?